Maaf ya Miss, saya ganggu. Yo ganggu Miss Yuni lagi live iki. Ngapa, Nduk? Oh iya maaf. Kenapa? Miss, saya kira-kira masih bisa cari majikan nggak ya Miss? Sik, kamu siapa? Aku Mas Yuni iki lewali lho, Nduk. Sing telepon iki wokeh soalnya. Kenapa? Kamu siapa? Jangan nyebut Oh, nama lali. aku Maksudnya apa? kemarin yang telepon Miss Yuni, SMS Miss Yuni itu waktu itu Miss Yuni ada di perjalanan itu. Aku lali, Nduk. Soalnya banyak anak yang telepon. Aku nggak ingat satu-satu. Ceritakan apa? Oh, ini lagi live ya Miss? Heeh. Oh, itu loh Miss, saya yang kemarin tercurhat sama Miss Yuni yang dituduh mencuri itu loh Miss. Kemarin Terus? pagi itu loh. Lah itu Banyak, Mbak. kalau saya Sik, cari, sebentar. Yang dituduh mencuri ki banyak kasusnya, bukan cuma 1, 2, 10 orang. Makanya kamu harus cerita. Kalau kamu nggak oh cerita, nggak ingat sayang. Gimana? kan kemarin saya telepon sama Miss Yuni, SMS lewat Nggak, SMS itu loh ceritakan Miss. awal aja. Eh, Ceritakan awal aja. Apa yang terjadi? eh, kan dulu saya beli baju di toko baju, terus saya lagi nyoba baju, Oh, hanya oke. saya tempelin gitu aja Miss, hanya Terus? saya tempelin itu aja. Lah belum saya coba di ruang fitting itu loh Miss. Lah kebetulan temanku itu nyari aku. Dia nyari aku itu nggak ketemu Miss. Aku di sini gitu. Terus dia sampai aku telepon dia itu dia tuh nggak tahu aku di mana loh Miss. Sampai aku tuh keluar sampai keluar sedikit gitu aja Miss. Di pintunya toko baju itu Miss. Nggak nggak habis pikir. Saya tuh nggak habis pikir baju itu masih aku tenteng gitu loh Miss. Oke, terus? Terus si satpamnya itu keluar narik aku gini, ini belum kamu bayar loh. Oh iya, no. Dikiranya saya mau mencuri, padahal saya mau keluar cari teman saya. Teman saya tuh nelpon aku, dia nggak ketemu gitu loh, Miss. Terus Oh, oke. saya tuh, Ini nih saya jadi ingat ini. Nah, kenapa Miss Yuni bilang kamu harus cerita iya, lagi? Karena Miss Yuni nggak ingat, Duk. Soalnya yang telepon oke, tadi Miss Yuni nggak ingat. Oke, saya ingat sekarang. iya, Saya ingat sekarang. Bahwa kamu yang tiba-tiba bawa baju keluar, disangkanya kamu mencuri. Bener nggak? iya, iya. Oh, oke. Oke. Nah, Terus saya tuh sampai dipokingkan ke polisi loh, Miss. Si satpamnya itu ngotot, katanya saya mencuri. Padahal saya nggak mencuri loh, Miss. Terus oke. saya diproses ke polsek itu selama 6 bulan ya, Miss. Habis itu aku dibawa ke polsek. Terus pokoknya saya diproses, Miss. Saya diproses sampai sidik jari saya tuh ditempelin ke komputer itu loh, Miss. Oh, yang sempat viral juga ya, Terus Ndok yo? Kamu sempat viral juga? Di kos WB ta? HMN kos WB ta? iya, Oke, terus? di HNN KSBB itu. Terus? Terus eh saya sampai dibawa ke kantor polisi. Ya saya pokoknya diinterogasi polisi. Ya saya ngotot, saya memang nggak mencuri. Tapi si satpamnya ngotot. Si satpamnya menuntut saya gitu loh, Miss. Terus selama 6 bulan itu aku sebulan sekali datang ke kantor polisi tanda tangan gitu. Setelah 6 bulan aku di di apa ya kayak di sidang gitu loh Miss, ke hakim itu loh, sampai dibawa ke hakim itu loh Miss. Lah itu si hakimnya nanya sama aku, ada apa Mbak? Saya nggak mencuri, no. Oh pokoknya saya cerita kasusnya prosedurnya gini. Nah terus si kantornya hakim itu gini, saya bantu ngomong sama Pak Hakim ya nggak menuntut kamu. Mungkin ini hanya salah paham aja. Tapi lain kali kamu hati-hati ya. Soalnya masalahnya baju itu kamu bawa keluar, kamu belum bayar. Masalahnya baju itu belum kamu bayar. Ya mungkin wajar aja kamu dituduh mencuri. Memang saya nggak mencuri ya, saya tahu. Nanti saya ngomong sama Pak Hakim, tidak menuntut kamu ya. Maksudnya
saya mau dibantu sama ngomong sama Pak Hakimnya itu biar saya nggak dituntut gitu loh, maksudnya nggak dipenjara atau gimana, pokoknya nggak dituntut kasusnya gitu loh, Miss. Terus saya sama Pak Hakimnya itu dikasih waktu 18 bulan. Selama 18 bulan ini, kalau kamu nggak ada kasus ini lagi, ya sudah, kasus ini selesai. Tapi kalau kamu sebelum 18 bulan kamu ada kasus kayak gini lagi, ya kasus yang pertama sama kedua dijadikan satu. Jadi maksudnya ya pokoknya dituntut jadi satu gitu loh, Miss. Oke. Tapi setelah kasus itu sampai sekarang itu udah 3 tahun loh, Miss. Oh, Habis saya di sidang itu sampai sekarang sudah 3 tahun. oh Ya sudah memang 3 tahun. saya benar-benar nggak mencuri, Miss. Oh, setelah kejadian itu sudah 3 tahun. Iya, kejadian itu sudah 3 tahun yang lalu, Miss. Terus sekarang apa yang kamu tanyakan? Sekarang majikan saya kan sudah nggak membutuhkan aku lagi. Bulan 7 tanggal 13 visaku finish, visaku habis. Tapi aku keluar dari majikan tanggal 6 bulan 6 tanggal 1. Terus saya masih bisa cari majikan nggak ya, Miss, kayak gini, Miss? Sebentar ya. Iya, kemarin aku ingat ceritamu itu. Aku masih ingat ceritamu. Kamu itu. Sebentar ya. Sebentar. Ada yang tintong gitu saya. Kenapa, Vin? Bentar. Oke. Aku ingat kamu yang kemarin kamu bilang bulan 7 tanggal 13 kamu finish tapi dikeluarin lebih awal. Yang belum sampai 4. Iya. Oke, seharusnya nggak ada masalah karena masa kamu tryout-nya 18 bulan sudah tidak ada kasus kriminal lagi, seharusnya nggak ada masalah. Cuman jika kamu cari majikan lagi, apakah boleh? Boleh, Mbak. Tapi masalahnya kamu bukan finish kontrak, Mbak. Iya, masalahnya nggak finish kontrak ya, masalahnya ya ini loh, aku itu dipulangkan awal sama bosku karena anaknya sudah nggak di sini. Kenapa Makanya tidak bisa saya menunggu beberapa hari lagi, Mbak? Kenapa harus? nggak tahu, Miss. Mungkin sing sangku itu nggak mau saya izin lah. Nggak ada izin lah, hubungan, karena sayang. di sini Nggak ada hubungan, sayang. nggak ada. Nggak ada hubungan. Ya saya nggak tahu, Miss. Makanya saya nggak dengarkan tahu. saya ngomong dulu. Kamu nggak tahu, makanya saya butuh penjelasan dari kamu. Sekarang kalau kamu tanggal 13 finish kontrak, kenapa harus tanggal 1 kamu dikeluarkan? Jika kamu dikeluarkan tanggal 5, cuman beda 5 hari loh, Mbak. Cuman beda beberapa hari. Gitu. Kenapa maji kamu tidak mengeluarkan kamu tanggal 5 aja? Biar kamu terhitung finish kontrak. Oh, gitu ya. Atau tanggal 10. Kenapa maji kamu harus ngeluarin kamu tanggal 1? Karena perbedaannya sangat besar sekali loh. Kamu di situ sudah 6 tahun. Masa iya sih nunggu seminggu lagi maji kamu nggak bisa? Pasti ada alasannya. Karena maji kamu bukan nggak ingin bayar kamu, nggak ada. Ya kamu bilang nggak usah bayar saya sih, tapi tolong tulis di imigrasi keluarkan saya tanggal 10. Kalau memang tidak ada masalah di antara kalian ya. Ngerti nggak maksud saya? Tentang kasus kamu pencurian di HMN kan sudah sidang nih. Dan sudah diputuskan. Dan kamu sudah 18 bulan lebih. Kamu tidak terbukti melakukan kriminal lagi. Nah itu ilmu baru nih buat teman-teman nih. Yang nyepelein. Bener nggak? Ini kan sebenarnya nyepelein. Masa iya sih? Gitu aja ditangkap. Bener nggak? Jadi saya rasa masalah kamu nggak ada masalah. Cuman di imigrasi itu sekarang ada pertanyaan. Apakah kamu pernah melakukan kriminal? Di situ ada. Jadi kenapa kalau kamu ngomong jujur kayak gini, setidaknya seandainya ada pertanyaan, kita ada jawabannya gitu loh sayang. Tapi sekarang kamu itu bukan finish kontrak.
boleh nggak mengkondisikan dengan majikanmu agar kamu dikeluarkan tanggal berapa? Tanggal 10 mungkin atau tanggal 5? Bisa nggak mengkondisikan itu? Oh, Biar kamu tidak eh, ditulis interminit, sayang. tapi di surat itu aku dituliskan finish kontrak gitu loh, Miss. Nggak Surat bisa, yang Mbak. mau Nggak bisa, Mbak. oh gitu. Sama juga kamu tadi Iya, iya. di HMN kan kamu nggak nyuri. Tapi kan nggak bisa gitu loh, paham nggak? Nggak bisa. Iya. Ditulis finish kontrak itu nggak bisa, harinya itu loh yang nggak bisa. Kan imigrasi punya deadline hari toh. Jadi kalau Iya, 42 hari itu dinyatakan finish kontrak. 43 hari itu sudah nggak finish kontrak, Mbak. Jadi finish kontrakmu ini besok nanti malam jam 12 malam itu kamu finish kontrak. Tapi hari ini kamu dikeluarkan tetap nggak finish, Mbak. Ngerti nggak? oh gitu ya. Oh Betul. iya, iya, paham. Jika memang majikanmu baik, minta dia kamu dikeluarkan tanggal 10. Kalau 10 itu udah termasuk finish ya, Miss. Betul, betul. Betul. Saya tuh juga nggak tahu, Miss, kenapa alasannya majikanku, kenapa aku dikeluarin bulan 6 tanggal 1. Waktu itu memang majikanku tanya sama aku, gini, awalnya sih anaknya cerita sama aku mau pindah ikut mamaku. Mungkin aku sudah nggak di sini lagi. Anaknya cerita sama aku, Miss. Lah akhirnya aku tanya sama Singsangku, Singsang, Bibi ngomong sama aku, katanya Bibi sudah nggak akan ada di sini lagi. Dia mau pindah sekolah baru, mau pindah ikut mamanya. Apa benar? Lah Singsangku tuh jawab, oh iya benar, iya benar. Eh, ini aku juga nggak tahu, tiba-tiba mamanya ngambil anaknya mau dibawa ikut ke rumah yang baru gitu, sama sekolah baru gitu, Miss. Terus Singsangku juga ngomong gitu sama aku, nanti kalau ada waktu aku mau ngomong-ngomong sama kamu tentang kontrak kamu. Kontrak kamu itu sampai bulan 6 tanggal 30 ya. Nanti aku ngomong-ngomong sama agenmu dulu, tanya sama agenmu dulu, boleh nggak kamu tak pulangkan awal? Gitu, Miss. Majikan saya ngomong sama saya gitu. Kalau memang boleh, kita sama-sama setuju, ya nggak apa-apa. Kalau kamu setuju, aku setuju juga nggak apa-apa. Lah aku ngomong sama Singsangku, aku pengen pulang bulan 6 tanggal 30. Aku pengen kerja sampai bulan 6 tanggal 30, Singsang. Terus Singsangku ngomong gini, gue Panfa. Saya kasih kamu kerja sampai bulan 5 tanggal 30 ya. Jadi nanti bulan 6 tanggal 1 kamu pulang Indo. Gitu, Miss. Ngomongnya sama aku gitu. Ya, berarti kamu diinterminit, sayang. Ya saya nggak tahu alasannya dia kenapa nginterminit saya. Dulu waktu ibu saya sakit ya, Miss, kontrak kedua itu mau finish kontrak 1 tahun sebelum finish kontrak ya, yang kontrak kedua ya, Miss. Aku sudah ngomong sama Singsangku, Singsang, ibu saya sakit, saya sudah nggak akan nambah kontrak lagi. Terus Singsangku masih gondeli aku, Miss. Boleh nggak kamu ngomong sama ibumu, tinggal di sini dulu, nambah kontrak lagi, 2 tahun juga nggak apa-apa. Terus aku, yes, oke lah, aku terus nambah lagi, Miss. Dia memohon aku suruh nambah kontrak lagi yang ketiga kali, kontrak ketiga kali sampai 2 tahun. Lah sekarang belum 2 tahun kok saya dipulangkan, Miss. Kan nggak adil kan, Miss. Ya, hidup ini Waktu memang nggak kontrak adil, Mbak. kedua, Hidup ini memang nggak iya, adil, Mbak. waktu kontrak kedua mau finish, aku sudah nggak mau nambah lagi, tapi Singsangku gandoli aku, Miss. Disuruh nambah lagi yang ketiga kalinya. Dia bilang katanya boleh nggak kamu itu ngerayu Dok, ibumu, Primo aja suruh cedek-cedek, nambah Dok. lagi. Dok, Primo aja cedek-cedek, gebret-gebret. Iya, Miss, dengar Ah, nggak, Miss? sekarang jelas, Jelas, Miss. jelas, jelas. Sayang. Lah, iya. Terus boleh nggak ngomong sama ibumu nambah lagi? Ya oke lah. Akhirnya ya, Miss, ya aku mau finish kontrak yang kedua ini, aku mau cuti pulang kan, Miss. Akhirnya ibuku meninggal, Miss. Aku kerja di majikanku ini 4 tahun ya, Miss. Selama kontrak pertama bapakku meninggal, kontrak kedua ibuku meninggal. Sebenarnya kontrak kedua mau finish ini aku sudah nggak mau nambah lagi, Miss. Waktu itu ibuku masih masih
masih keadaan sakit, belum meninggal. Lah kontrak kedua mau finish, itu ibuku terus meninggal, Miss. Tapi aku sudah terlanjur tanda tangan kontrak, Miss. Terus kontrak ketiga ini katanya dia mau aku di sini 2 tahun, Miss. Mintanya sampai 2 tahun. Lah ini belum 2 tahun kok saya sudah dikeluarin. Ini nggak adil, Miss, menurut saya, Miss. Waktu saya mau kontrak kedua mau finish sudah nggak mau nambah lagi, dia gandoli saya, Miss. Disuruh nambah lagi. Sekarang kontrak ketiga saya nggak dihabiskan, nggak sampai difinishkan gitu loh, Miss, maksud saya. Ya menurut saya ya nggak adil ini, gitu loh, Miss. Iya, tapi Halo. iya, hidup ini memang nggak adil, Mbak. Tapi dia adalah bos, dia yang menentukan apa yang bisa kita lakukan. Di awal kamu juga bisa menolak. Dia tidak bisa memaksa kamu untuk bertahan di situ. Kamu berhak menolak. Jika kamu tidak setuju, kamu boleh menolak. Kamu tidak perlu berkorban buat orang lain. Kamu nggak perlu. Makanya ini adalah pelajaran. Jika menurutmu keluargamu lebih berharga daripada uang, kamu jangan ikut kata orang, sayang. Karena memang tidak ada yang adil dalam hidup ini. Keluarga kamu tinggalkan demi dia, ternyata pada kenyataannya, terima kasih aja enggak. Dan kamu nggak perlu tahu alasannya kenapa majikan tidak memfiniskan kamu. Tapi yang saya cuma kasih tahu kamu tidak difiniskan. Apapun alasannya, yang kamu katakan majikanmu baik, ya nggak baik. Dan inilah yang saya selalu katakan. Orang Hongkong mau kamu saat kamu sehat, sayang. Karena itu saya selalu bilang, gunakan uangmu dengan baik. Karena saat kamu sudah tidak dimauin majikan lagi, nggak ada apa-apa yang bisa kamu andalkan. Majikan bisa buang kamu kemanapun dia mau. Tapi kamu bisa apa? Nggak ada, Mbak. Adil itu, ya bagi kita memang nggak ada. Mau tidak mau ya seperti itu. Inilah hidup. Ya, sekarang ada dua. Saya sendiri juga nggak tahu alasannya kenapa saya dipulangkan awal juga saya nggak tahu. Nggak perlu tahu, Mbak. Nggak perlu tahu. Makanya saya bilang, ada dua hal yang sangat berbeda. Jika kamu dikeluarkan pada tanggal 1, intinya kamu boleh cari majikan, boleh. Tapi harus pulang Indonesia untuk proses lagi. Wajib. Di agent lain mungkin bayar, tapi di tempat Eko Thomas nggak bayar. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kamu dikeluarkan tanggal 10, kamu nggak perlu pulang Indonesia dan nggak perlu bayar apapun juga. Kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Itulah perbedaannya. Tapi kalau misalnya Sinsangku itu sudah nulis surat mau dikasih ke imigrasi itu loh, Miss. Tapi sudah ditransfer ke imigrasi apa belum saya nggak tahu. Terus kemarin saya tanya-tanya sama agent, coba kamu ngomong sama Singsamu, disuruh kirim surat lagi ke imigrasi, nanti nyuruh Singsamu suruh ngeluarin kamu tanggal 6 gitu aja, tanggal 6 gitu aja. Nah, kamu sudah termasuk finish itu kalau kamu keluar tanggal 6 katanya gitu. Kamu kerja sama dia 6 tahun loh. Masa disuruh ngeluarin tanggal itu aja kalau Singsamu nggak mau ya kebangetan gitu ngomongnya. Temenku itu. Ya sekali lagi kan kita nggak tahu. Tanya sama agent. Seperti yang saya katakan, saya kan nggak tahu alasan majikanmu tiba-tiba ngeluarin kamu tanggal itu juga. Pasti ada alasan yang membuat dia tidak ingin memfiniskan kamu. Itu aja. Ada alasan yang dia sembunyikan sampai membuat kamu lebih sengsara. Itu aja. Kalau masalah masalah mau kerja lagi apa enggaknya, kalau memang nggak difiniskan nggak apa-apa, Miss. Kalau memang saya harus prosesnya pulang Indo, nunggu visa di Indo, nggak masalah. Iya. Berarti ya nggak ada masalah. Saya kalau memang Singsang saya nggak mau benar-benar nggak mau memfiniskan, ya juga Bopan follow, Miss. Saya sebagai orang kecil ya, Miss. Saya bisa berbuat apa? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa memang saya. Iya, inilah yang saya katakan. Majikan selalu memegang ayat 1 pasal 1. Mereka tidak akan peduli perasaan kita.
Padahal kita berkorban mati-matian, bahkan kehilangan keluarga demi mereka. Tapi mereka saat hari-hari terakhir bukannya mengucapin terima kasih atas kerja keras kita, karena mereka punya prinsip, lo jual gue beli. Apa yang kamu inginkan dari saya? Iya, mungkin pikirannya dia gitu. Iya, kan Dia nggak ada yang jual, salah. aku beli gitu. Kan nggak ada yang salah, saya. Bener nggak? Kan nggak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Mereka punya uang kok. Ya bilangnya sih ke aku gini, Miss. Sekarang Dede udah nggak kerja. Ini anaknya mau dijaga sendiri. Memang anaknya sekarang sudah nggak ada di sini. Udah diambil. Dedeku itu kan udah menikah lagi. Terus sekarang udah beli rumah baru. Katanya anaknya sih juga ada kamar sendiri gitu. Makanya anaknya diambil ke sana gitu. Apapun Memang saya alasannya, dengar dari apapun sedikit ini, alasannya, kenapa nunggu seminggu aja nggak bisa sih? Seminggu loh, apapun alasannya. nggak tahu. Ya, makanya sekali Kalau lagi, masalah yang itu aku belum ngomong sama Sinsangku. Maksudnya aku belum pernah memohon sama Sinsangku, boleh nggak aku keluar tanggal bulan 6, tanggal 10 atau tanggal 6. Aku belum pernah ngomong gitu, Miss. Cuma aku tanya-tanya ke agent, aku kayak gini sih termasuk finish enggak sih? No. Aku cuma tanya-tanya, ya belum. Kamu finishnya nanti bulan 6, tanggal 6 atau pokoknya lebih, Pak. Kalau bulan 6 tanggal 1 belum termasuk finish kamu. Nah, coba kamu ngomong sama singsangmu. Kamu kerja sama dia 6 tahun loh. No. Masa nggak mau ya kebangetan singsangmu. oke, Memang masalah ini belum aku coba bilang sama ke singsang, Miss. oke. Memohon, misalnya memohon singsang, boleh nggak aku keluar bulan 6 tanggal 6 atau 10. Aku belum pernah ngomong gitu, Miss. Cuma aku dulu pernah cerita gini sama singsangku, Yuni, aku sudah nggak membutuhkan kamu lagi karena anakku sudah nggak di sini. Misalnya kamu kerja sampai bulan 5 tanggal 30, bulan 6 tanggal 1 kamu pulang, boleh nggak ya? Saya nggak tahu masalah ini, nanti saya tanyakan sama agent dulu ya. Kalau kamu boleh pulang awal, ya tak pulangkan awal. Kalau memang kamu harus aku finishkan sampai finish kontrak bulan 6 tanggal 30, ya nggak apa-apa. Tapi aku tanya dulu sama agent ya, boleh nggak kamu tak pulangkan awal. Lah ternyata singsangku tanya sama agent, Miss. Katanya ya boleh gitu loh. Terus makanya aku dipulangkan awal, Miss. Oke, intinya adalah saya ulangi sekali lagi, kalau kamu keluarnya seperti itu akan seperti itu, kalau seperti ini akan seperti ini. Ya, paham ya? Iya. Coba bicarakan dulu nanti terus telepon saya. Nanti tapi kalau suratnya sudah dikirim ke imigrasi apa boleh, Miss? Majikan saya kirim Mbak, surat lagi. tadi kan saya sudah bilang, bisa. Yang penting majikanmu nulis surat lagi. Oh gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Coba nanti saya tanya sama singsangku, boleh nggak bulan 6 tanggal 10 gitu. Oke, jadi kamu bicara sama majikanmu dulu, nanti saya akan update-kan ke kamu. Oh iya, Miss. Tapi kalau saya majikan saya itu misalnya mau ya, Miss, mengeluarkan saya bulan 6 tanggal 10 atau saya masih sedangkan agensi saya udah angkat tangan, Miss. Katanya nggak mau nyariin saya majikan, Miss. Kan tadi saya sudah bilang tuh, Mbak. Katanya, kamu datang ke tempat Koko. Iya. Oh iya maksudnya seperti itu, Miss. Aku boleh nggak minta bantuannya sama Koko gitu. Oke. Saya bilang boleh. Iya. Oke. Oh iya, makasih, Miss. Oke. Makanya saya tanya dulu. Kalau boleh ya nanti saya cari Koko gitu loh. Oke. Iya, makasih ya, Miss. Ya, terima kasih. Soalnya nggak ada siapapun yang bisa membantu kalian kecuali diri kalian sendiri ya, Mbak ya. Jadi saya cuma mengingatkan pada kalian bahwa semuanya itu tergantung dari kalian. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi,
Dan saya juga nggak ngerti kenapa kalian seperti itu. Kan hanya kalian yang tahu. Kalau kalian tidak paham, tidak mengerti, terus apakah saya yang ada di luar?